Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat, diberikan Allah nikmat sempat sehingga kita kembali mempunyai kesempatan untuk belajar sejarah kebudayaan Islam melalui jaringan. Nah, apa kabar anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz yang ada di rumah khususnya kelas 5 senantiasa diberikan Allah kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustaz, hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu halaman 9. Bagian D, judulnya keperwiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, seperti biasa Ustadz ingatkan kembali kepada anak-anak Ustadz. Nah, silahkan awali pelajaran ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Buruj ayat 1 sampai 10. InsyaAllah dengan adanya anak-anak Ustadz membaca Al-Quran, maka apa yang kita lakukan pada hari ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustaz, adapun tujuan kita mempelajari keperwiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq, yaitu agar kita dapat mengetahui keperwiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy. Karena Ustaz, perang Khandaq ini tepatnya terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, di mana bersatulah Laskar Ahzab, persekutuan golongan maksudnya, yang terdiri dari kaum Quraisy, Ghatfan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Asa', dan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Peristiwa ini terjadi pertama kali dalam sejarah Arabia, yang menyaksikan pasukan yang jumlahnya itu lebih dari 10.000 orang tentara yang menyerbu kota Madinah. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena tentara itu yang menyerang kota Madinah itu terdiri dari beberapa golongan Arab di bawah komando Abu Sufyan. Sementara dari pihak tentara Muslim, Nabi Muhammad SAW hanya mempersiapkan 3.000 tentara untuk menghadapi musuh. Atas saran dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk membuat sistem pertahanan dengan cara menggunakan parit besar yang mengitari perbatasan kota Madinah. Sampailah pasukan kafir Quraisy di perbatasan Madinah. Mereka pun terheran-heran mengetahui strategi pertahanan yang dipersiapkan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perang ini pasukan kafir mengepung dari segala penjuru, tetapi tidak bisa memasuki kota Madinah karena setiap akan melewati parit selalu dihujani oleh anak panah, sehingga usaha kafir Quraisy untuk melewati selalu gagal. Dilakukanlah pengepungan terhadap kota Madinah hingga beberapa hari. Kemudian persediaan makanan kaum muslimin dalam kota Madinah mulai menipis. Di saat kritis itulah datang pertolongan Allah, yaitu berupa angin kencang dan hujan lebat yang memorak-porandakan kemah-kemah dan perbekalan mereka. Akhirnya pasukan kafir Quraisy pun meninggalkan kota Madinah tanpa membawa hasil apa-apa. Setelah perang selesai, maka umat Islam bersikeras mengusir kaum Yahudi yang terang-terangan membantu kafir Quraisy.
Suku Yahudi yang diusir itu adalah Bani Quraizah. Kemenangan perang Khandaq ini membuat nama umat Islam dan kota Madinah semakin harum dan disegani. Sehingga dari peperangan ini 6 tentara muslim gugur sebagai syuhada. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'az. Perang ini diabadikan dalam Al-Quran yang namanya sesuai dengan peperangan itu, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-9. Begitulah akhir dari sebuah peperangan yang dimenangkan oleh pasukan muslim secara telak. Setelah mendapat kemenangan itu, pasukan muslim pun semakin bertambah kuat dan bertambah besar dalam kekuatannya. Pasukan kafir sudah tidak lagi berani melakukan perlawanan terhadap pasukan muslim. Kemenangan pasukan muslim dalam peperangan Khandaq menjadikan pasukan muslim semakin kuat dan besar dalam pertahanan dan persatuan. Nah, jadi anak Ustadz, demikianlah yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi turja'un. Maaf. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.